Benar Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami. Setiap hari, setiap saat, kami ingin dalam seluruh hidup kami memuliakan Engkau, menyembah Engkau, dan tetap berpegang teguh kepada setiap kebenaran. Saat pagi siang hari ini, kami hamba-hamba-Mu, seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di rumah masing-masing saat ini, mulai dari orang tua sampai anak-anak, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami rindu Roh-Mu saat ini Tuhan memenuhi kami, berdiam di tengah-tengah kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami percaya hati kami siap. Hati kami siap diajar oleh kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami membuka telinga kami mau serius di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang ketetapan dan perintah-perintah-Mu. Kami mau taat ya Aba ya Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu, dan kami katakan di dalam nama Yesus Tuhan, kami diteguhkan hari ini. Kami semakin dibaharui di dalam Tuhan. Kami semakin dibaharui di dalam Roh, karena Engkau sendiri yang memerdekakan setiap kami. Tutup bungkus kami Tuhan, bilangan-bilangan kami dengan kuasa darah Yesus. Segala kuasa kegelapan iblis setan, roh jahat, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yang bekerja di tengah-tengah orang-orang durhaka, dengan kuasa dan otoritas yang Kau berikan kepada kami hamba-hamba-Mu, kami mau memakainya saat ini Tuhan. Kami mengikat setiap roh ini di dalam nama Yesus Tuhan. Segala roh ngantuk, roh bosan, roh yang menolak kebenaran firman Tuhan, roh yang tidak mempercaya kepada kebenaran, kami ikat, kami patahkan, hancurkan itu di dalam nama Yesus. Kuasa roh Allah mengambil alih dari awal, pertengahan sampai akhir untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Termulialah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dan juga Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini. Saya yakin dan percaya saat Bapak Ibu Saudara membuka hati, maka Dia hadir di tengah-tengah kita. Katakan amin. Pada pagi siang hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Kolose 2. Buka Alkitabnya Bapak Ibu Saudara. Kolose 2 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-10. Sekali lagi, Kolose 2 ayat 6 sampai ke-10. Kita akan bergantian membacakannya. Saya ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara juga ayat yang ke-7, dan nanti kita bersama-sama di ayat yang ke-10. Berikutnya di sana, kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara boleh membacakannya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Silakan. Ayat 10 bersama-sama. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, perikopnya dikatakan kepenuhan hidup dalam Kristus. Saya sangat diberkati dengan perikopnya saja, saya sudah diberkati. Maka saya yakin dan percaya ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita
dan merenungkannya, maka setiap ayat itu hidup dalam diri kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau membaca firman Tuhan harus beda dengan membaca berita. Ya, membaca firman Tuhan harus penuh kerendahan hati, harus penuh kerinduan kepada Tuhan, supaya rohnya memenuhi kita, sehingga setiap tulisan, setiap kalimat itu hidup di dalam setiap kita. Dicatat di sana kepenuhan hidup dalam Kristus. Ada kata-kata kepenuhan. Bapak Ibu Saudara sedang ada di rumah saat ini, yang namanya kepenuhan berarti itu melimpah. Boleh saudara ambil sebuah piring lalu meletakkan gelas kosong di atasnya dan mulailah tuang gelas itu dengan air. Sehingga pada saat diisi terus, maka air itu bisa melimpah keluar. Begitu juga dengan ayat demi ayat yang kita baca, Bapak Ibu Saudara, dikatakan kepenuhan hidup di dalam Kristus. Maka dari sana saya mengambil tema pemberitaan firman Tuhan atau judul pemberitaan firman Tuhan, ciri-ciri orang yang penuh dalam Kristus. Ciri-ciri orang yang penuh dalam Kristus Yesus. Pastikan hidupmu dan hidupku hari-hari ini dipenuhi oleh Kristus atau penuh di dalam Kristus. Katakan amin. Karena tidak semua orang Kristen dipenuhi oleh Kristus. Nanti kita belajar bersama-sama. Makanya saya senang. Mari kita cek and recheck dengan kebenaran firman Tuhan. Kira-kira saya sebagai hamba Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan, saudara sebagai jemaat Tuhan, kira-kira sudahkah hidup kita dipenuhi oleh Kristus hari-hari ini? Kalau belum, mari terus berjuang, terus bertobat, teruslah rindukan kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Lalu saya catat di sini, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa poin yang harus kita pelajari bersama-sama dari ayat yang akan kita baca dan sudah kita baca tadi. Dimulai dari ayatnya yang ke-6, dikatakan begini: kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, ini menjadi poin yang pertama. Kepenuhan hidup di dalam Kristus. Ciri-ciri yang pertama paling tidak dari ayat yang sudah engkau dan saya baca, yaitu hidupnya memiliki ketetapan di dalam Yesus. Sekali lagi, ciri khas yang pertama dari ayat yang sudah dan barusan kita baca, hidupnya memiliki ketetapan di dalam Yesus. Hidup yang tetap berarti tidak berubah-ubah. Amin. Tempat tinggal yang tetap berarti tidak berpindah-pindah. Artinya ketika engkau dan saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah masuk di dalam baptisan selam, maka engkau dan saya harus mempertahankan hidup yang demikian. Amin. Karena keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara, perlu dijaga dan dipelihara. Sekali lagi, perlu dijaga dan dipelihara. Karena kenapa? Banyak orang Kristen, banyak umat Tuhan, awalnya semangatnya 45, tidak mengenal hujan, tidak mengenal petir, giat kepada Tuhan, doa kepada Tuhan, tetapi di perjalanan itu tidak bertahan. Nah, itu yang saya mau katakan, bahwa hidup di dalam Yesus harus dipelihara dan dijaga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi hidupmu dan hidupku sekali lagi harus memiliki ketetapan hidup di dalam Yesus. Sekali itu Tuhan, tetaplah itu Tuhan. Apapun ceritanya, apapun kondisinya, apapun yang engkau alami, tetaplah di dalam Yesus. Suami istri, pandang istrimu, pandang suami, pandang anak-anak,
anak-anakmu, katakan engkau dan saya harus tetap hidup di dalam Yesus. Jangan hanya hari ini percaya Yesus, lalu besok sudah beralih kiblatnya. Jangan engkau sia-siakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang telah mati bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Di 1 Yohanes 2 ayat 6, boleh dibuka Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan apa? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti engkau dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau dan saya dikatakan wajib hidup. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti guru yang terbaik dalam hidup kita setiap hari yaitu Yesus Tuhan. Berarti engkau dan saya harus terus belajar bagaimana Yesus hidup. Amin. Maka baca Bapak Ibu Saudara, baca tentang hidup Yesus, pelajari tentang pola hidupnya, pelajari kasihnya, pelajari kesabarannya, sehingga engkau dan saya hari demi hari kita lalui tetap di dalam Dia, tetap di dalam Dia, berkata-kata di dalam Dia, bertindak di dalam Dia. Katakan amin. Prakteknya di mana? Dimulai dari mana praktek hidup seperti Yesus hidup? Pertama-tama yaitu di tengah-tengah keluarga kita. Haleluya. Praktek firman Tuhan yang pertama sekali adalah di tengah-tengah keluarga kita. Karena kenapa Bapak Saudara, hari-hari ini saya sering mengkonseling orang yang mau menikah, ya. Dan tujuan salah satu Allah menciptakan yang namanya keluarga. Poinnya yang terakhir yang saya mau bagikan kepada saudara. Keluarga bertujuan, di dalam keluarga adalah pembentukan wadah, pembentukan karakter ilahi. Sekali lagi, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang berkeluarga, mulai dari kami hamba-hamba Tuhan, keluargamu, keluargaku adalah sebuah wadah pembentukan karakter ilahi. Amin. Jadi dalam keluarga itu belum terbentuk yang namanya karakter ilahi, tetapi ini Tuhan pergunakan menjadi wadahnya Allah supaya setiap pribadi memiliki karakter Kristus. Amin. Bapak Saudara, jadi keluarga terdiri dari bapak, ibu, anak-anak. Itu yang namanya satu keluarga. Betul? Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose 3. Kolose 3 ayatnya yang ke-18 sampai ke-22. Yang pertama, perintah Allah kepada kami para ibu-ibu, para ibu rumah tangga. Perintahnya apa Bapak Saudara? Kita baca bersama-sama, dikatakan apa? Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Wah, ibu-ibu, saya yakin ini gak gampang. Untuk tunduk kepada suami itu bukan hal yang gampang. Ya, saya sudah menikah, Bapak Ibu Saudara. Awal-awal tidak hidup di dalam tunduk ini, tidak ngerti apa-apa. Yang namanya tunduk itu apa? Karena kenapa? Begitu menikah, kita ketemu dengan pasangan kita pikir begini, kok ini mesti aku tunduk sama dia? Bagaimana ceritanya? Tapi perintah Tuhan di atas segala-galanya, dikatakan dalam Tuhan. Karena seharusnya itu kita lakukan di dalam Tuhan. Tunduk berarti menghormati suami. Nah, itu
Artinya nggak perlu kita permalukan suami kita di depan umum. Ibu-ibu, hargai suami kita. Amin. Kami pun hamba-hamba Tuhan, saya pun hamba Tuhan, masih berjuang, masih belajar. Ya. Yang kedua, dikatakan tunduk itu bukan berarti tidak bisa memberi pendapat. Nah ini dia. Seorang istri bisa memberi pendapat dalam keluarga, bisa memberi pendapat kepada suami. Yang ketiga, tunduk berarti suami yang mengambil keputusan terakhir. Nah di sini letaknya. Halo bapak-bapak, jangan lari dari tugas bapak-bapak. Bapak-bapaklah yang mengambil keputusan terakhir dalam keluarga. Kenapa kadang-kala keliru? Kenapa kadang-kala kami para istri ini agak maju? Karena bisa jadi bapak-bapaknya juga tidak mau mengambil fungsinya. Maka hari ini kita belajar bersama-sama tentang ketetapan Tuhan. Mari ibu-ibu menjadi istri yang tunduk kepada suami, taat kepada suami, asal itu masih di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, perintah Tuhan kepada bapak-bapak. Dan yang kedua dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ada lagi di 1 Petrus 3 ayat 7 yang sama dengan hal ini. Perintah Allah kepada suami-suami. 1 Petrus 3 ayat 7. Dikatakan apa? Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bapak-bapak yang ada di rumah, bahkan juga calon bapak-bapak yang akan menikah, yang sudah cukup umur, belajar bijaksana kepada istri. Jangan berlaku kasar. Di sana nanti Bapak Ibu Saudara, kalau kita jelaskan ini sangat panjang, karena dia bertugas sebagai raja, sebagai imam, sebagai nabi. Itu tugasnya kepala keluarga. Itu tugasnya bapak-bapak dalam kehidupan keluarga. Ambil bagian bapak-bapak hari-hari ini. Mumpung ada waktu di rumahnya, mari bijaksana kepada istrimu, bijaksana kepada anak-anak kita. Amin. Ambil tanggung jawabmu kembali. Karena suami adalah kepala istri, pemimpin dalam keluarga, ya. Bijaksana, harus bijaksana. Jangan bijak situ saja. Bijaksana artinya pertimbangkanlah perasaan pasanganmu. Karena banyak ibu-ibu hari-hari ini yang mengalami depresi. Kenapa? Karena suaminya kurang bijaksana, Bapak Ibu Saudara. Dan sangat disayangkan, ya. Karena kenapa? Ibu-ibu ini biasanya kalau sudah terluka hatinya agak lama pulihnya. Karena kami kaum yang lebih lemah. Wanita itu kaum yang lebih lemah. Makanya dicatat, jangan berlaku kasar. Ya, banyak bapak-bapak di luar sana, bahkan yang kami layani dalam pelayanan pelepasan, ya, udah mulai error istrinya, dibawa di sini Bapak Ibu Saudara, diminta kepada kami untuk kami layani pelepasan. Dari jam 9 malam, ada beberapa kami hamba Tuhan, ya, kami melayani 4 orang Bapak Ibu Saudara. Keliling-keliling lah, diusir ini, diusir sana, diusir sini. Kita adakan peperangan rohani. Jam 11 malam saya telepon Bapak Gembala, saya bilang, Bapak kesinilah, kayaknya gak mampu kami. Dibilang, Bapak mampunya itu.
Pisahkan dia dengan suaminya. Kami pisahkan maksudnya. Dibawa sama mertua yang laki-laki suaminya ke salah satu ruangan. Lalu saya tinggal berdua dengan perempuan, dengan ibu. Akhirnya saya berbicara. Saya tanya, dan intinya, inti dari permasalahannya, inti dari kondisi yang dialaminya adalah suami. Makanya berkeluarga hari-hari ini belajar. Bapak-bapak belajar bijaksana kepada istri saudara. Jangan buat menderita istrimu. Ya. Bapak-bapak, kalau engkau bekerja, gajimu serahkan kepada istrimu. Karena dalam keluarga, bendahara keluarga adalah istri. Dan istri pun harus bijaksana mengelola keluarga. Ya, masih ada bapak-bapak, kapanpun video ini, kapanpun live streaming ini didengar, biar kita sama-sama belajar hidup di dalam Tuhan. Itu dimulai dari hubungan suami istri. Itu dimulai dari hubungan keluarga satu dengan yang lain. Harus beres, Bapak Ibu Saudara. Hidup di keluarga saudara. Bapak-bapak, engkau bekerja untuk istrimu dan untuk anak-anakmu. Jangan potong-potong gaji saudara. Jangan berbohong-bohong. Bohong itu dosa. Nah, itu lagi. Biarlah bapak-bapak menjadi bapak-bapak yang jujur kepada istrinya. Haleluya. Istri juga harus jujur kepada suami. Harus benar. Sehingga tidak menimbulkan masalah. Sehingga iblis tidak masuk, saudara. Iblis tidak masuk di dalam hidup saudara. Iblis tidak masuk di dalam hidup istrimu. Karena stres selama menikah, tak pernah dikasih uang. Suaminya yang belanja, istri di rumah terus. Ya error, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena tidak ada kebenaran. Kenapa? Karena tidak mendengarkan firman Tuhan. Mari hari-hari ini belajar sungguh-sungguh tentang mengikut dan mengiring Tuhan. Amin. Lalu kembali ke Kolose tadi. Ada perintah untuk anak-anak. Dikatakan apa? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak itu berarti belum menikah, masih bekerja, masih kuliah, masih sekolah. Mari belajar tunduk kepada kedua orang tua kita. Dikatakan dalam segala hal. Nah, ini masalahnya Bapak Ibu Saudara, anak-anak zaman sekarang wah, jauh beda dengan dulu kami pada saat masih kecil. Satu batuk papa saya aja, saya ngerti itu apa artinya. Kalau sekarang udah main keyboard dari kunci C sampai G, belum tentu ngerti, malah makin melotot nih. Nah itu kalau sekarang. Halo teman-teman yang youth, yang masih belajar, yang masih kuliah, ingat firman hari ini. Firman Tuhan berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, jangan melawan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau engkau melawan, ada risiko. Kalau engkau dan saya tidak mau ditegur, ada hukumannya. Di dalam 1 Raja-Raja ada satu kisah di sana yang baru kemarin saya baca, Bapak Ibu Saudara. Tadi tidak bertujuan membagi ini, tapi saya diingatkan 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 1 ayatnya yang ke-6 itu dicatat begini. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Itu dicatat di pasal 1. Tetapi
pasalnya yang kedua, ini akibatnya kalau tidak pernah ditegur dan tidak mau ditegur. Ayatnya yang ke-23 dikatakan apa? Lalu bersumpahlah Raja Salomo demi Tuhan, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika Adonia tidak membayar nyawanya dengan permintaan ini. Lanjut, oleh sebab itu demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukan aku di atas takhta Daud ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya pada hari ini, juga Adonia harus dibunuh. Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yehoyada. Orang ini memancung dia sehingga mati. Anak-anak muda, jangan engkau dan saya keras kepala. Tolong ikuti nasihat orang tua kita. Bapak-bapak, ibu yang sedang duduk bersama dengan anak-anakmu saat ini, pegang tangan anak-anak. Berkati dia menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan, sehingga anak-anakmu menjadi pribadi yang tunduk kepada saudara. Adonia dipancung. Kenapa? Karena dia tidak tahu mana yang salah, mana yang harus diminta, mana yang tidak boleh diminta. Ini soal permintaan saja. Hukumannya dipancung, Bapak Ibu Saudara. Di Amsal banyak hal. Amsal 22 ayat 6, saudara bisa catat. Amsal 29 ayat 17, saudara bisa catat. Itu semua ayat-ayat bahwa anak-anak muda, orang tua kita harus mendidik kita. Dikatakan didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Halo anak muda, kalau mama papa merepek hari ini, sedikit didisiplin malah, pakai rotan malah. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Beberapa hari yang lalu, seorang ibu datang kepada saya menangis. Kenapa? Karena anaknya perempuan meninggalkan Yesus. Saya pun sedih, saudara. Kami mau bagaimana? Dari kecil tidak pernah diajar, dia sendiri yang mengaku. Ibu ini sendiri mengaku, saya terlalu memanjakan anakku, Bu Elda. Kami gak menegur dia melakukan hal-hal yang tidak benar. Saya mau bilang, ibu minta ampun sama Tuhan. Suami ibu juga minta ampun kepada Tuhan. Karena mendidik anak adalah tugas orang tua, menegur anak adalah tugas orang tua. Banyak orang tua hari-hari ini yang tidak mau mendidik. Kenapa? Ham. Saudara, firman Tuhan berkata, pergunakan tongkat untuk mendidik anak. Jangan hendaki kematian. Berarti ada disiplin. Kalau memang perlu didisiplin, supaya generasi ini menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari hari-hari ini perhatikan kehidupan anak-anak kita. Jangan yang penting sekolahlah tinggi-tinggi, berhasillah, sukseslah. Lalu di dalam Tuhan bagaimana? Bapak-bapak, ibu-ibu, yang kau dan saya harus tangisi ketika anak-anak kita belum takut akan Tuhan, ketika anak-anak kita belum sekarakter dengan Kristus Yesus. Itu yang harus kita minta kepada Tuhan. Selamatkan generasi kami. Jangan santai dengan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada ibu-ibu, kalau ada orang tua, ketika anaknya meninggalkan Yesus, lalu sikapnya seperti tidak ada
Harusnya engkau dan saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Jangan merasa tidak kehilangan ketika anak-anak kita meninggalkan juru selamat. Berarti saudara tidak tahu bahwa ada surga dan neraka. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengerti hal ini, bahwa ketika anakku meninggalkan Yesus, maka neraka tempatnya, maka engkau dan saya berusaha menarik dia dari sana. Berdoalah kepada Tuhan. Yang saya rindukan juga dalam hidupku pribadi, Tuhan, anak-anakku tetap di dalam tangan kasih-Mu. Saya keras mendidik anak saya, Bapak Ibu Saudara, karena menurut saya pelayanan iman tidak ada gunanya tanpa pertobatan. Karakter dulu yang harus kita dibentuk. Saya dibentuk, Bapak Ibu Saudara, dimulai dari rumah ibu dan bapak gembala di tempat ini. Dimulai dari tahun 2004 saya tinggal. Saya ditempa di sana. Oh, haleluya. Dan saya hari-hari mulai mengerti bahwa karakter itulah yang harus dibentuk dulu. Yang harus diselamatkan adalah hidup kita, roh kita, jiwa kita. Karena kenapa Tuhan firman berkata, kan? Gak ada gunanya kita memiliki dunia, gak ada gunanya kita memiliki bumi ini dan seluruh kekayaannya kalau kita tidak hidup di dalam Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, rebut kembali generasi kita. Pesan saya kepada ibu-ibu, saya bilang jadilah teman kepada anak, dan jangan menggugurkan kandungannya, karena itu semua seizin Tuhan. Saya menangis Bapak Ibu Saudara. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, didik anak kita mulai dari kecil, supaya dia tahu apa yang dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan, apa yang dilarang, apa yang baik. Jangan lepas tanggung jawab. Amin. Itu adalah praktek bahwa hidup kita tetap di dalam Yesus. Dimulai dari keluarga kita, dimulai dari hidup suami istri, dimulai dari mendidik anak-anak kita, mempersiapkan generasi selanjutnya untuk tetap mengiring Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua, kepenuhan hidup di dalam Kristus Yesus. Ayatnya yang ke-7. Kita kembali di pembacaan firman Tuhan. Ayatnya yang ke-7 dikatakan apa? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Poin yang kedua, kepenuhan hidup di dalam Kristus. Ciri yang kedua, berakar dan dibangun di dalam Kristus. Berakar dan dibangun di atas Kristus. Jangan dibalik Bapak Ibu Saudara. Jangan dibangun baru berakar, habis. Itu tadi yang saya mau katakan, bahwa karakter duluanlah yang harus dibenarin, jangan pelayanan. Ada banyak teman-teman saya pernah belajar di Jakarta Bapak Ibu Saudara, dalam kasih anugerah Tuhan, ya. Saya dibiayai oleh Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini untuk saya sekolah. Dan saya melihat di sana mereka udah pelayanan kemana-mana, pelayanan di sini, pelayanan di sana, mimbar sana, mimbar sini. Tetapi pulang di asrama, haleluya. Firman Tuhan berkata, berakar berarti tumbuh dulu di bawah. Akar itu tidak kelihatan Bapak Ibu Saudara. Berarti pembaharuan akal budilah yang harus duluan diterapkan dalam hidup kita. Baru dibangun, baru kelihatan buahnya. Bisa berbuah di pelayanan, bisa berbuah di tetangga, bisa berbuah dimanapun engkau dan saya ditempatkan oleh Tuhan. Berakar
ditanam. Hari-hari ini kami sedang berkebun, ya. Sehingga pada saat sudah mulai tumbuh itu benih, lalu supaya berakar dia tidak di pot kecil itu aja, bukan? Dia harus dipindahkan. Suami saya memindahkan, digali lubang yang agak dalam sedikit, baru ditanam ulang. Tapi perhatikan, jangan ketika kita sudah tanam lalu dicabut lagi, dipindahin lagi. Tidak usah, nanti mati dia, layu. Apa artinya? Jemaat Tuhan, engkau dan saya harus tertanam di dalam gereja lokal. Harus tertanam di gereja lokal. Jangan suka pindah-pindah. Banyak hamba Tuhan yang suka pindah-pindah. Ditegur sedikit, pindah. Sama juga dengan hal itu. Tidak mau dididik, tidak mau ditegur. Maunya dibangun aja, dibangun. Haleluya. Mari ikut pola hidup jemaat mula-mula di dalam Kisah Rasul 2. Oh, saya tidak salah. Ayat 42. Dikatakan apa? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada di sana kalimat dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya ada yang mengajar, ada yang diajar. Amin. Itulah gunanya engkau dan saya harus tertanam di gereja lokal saudara. Di gereja ini. Di gereja ini paling tidak ada cool pada saat belum pandemi. Ada apa lagi? Kehidupan orientasi melayani. Lalu ada lagi di dalam pengajaran Bapak Ibu Saudara di tempat ini paling tidak doa terobosan. Di doa ini diajarin kita peperangan rohani. Seperti khotbah Bapak Gembala kita di hari Jumat yang lalu. Saudara bisa nanti klik kembali. Bagus di sana pengajarannya. Jangan tinggalin. Hal-hal yang disampaikan dari gereja ini saya ingatkan kepada seluruh jemaat Tuhan. Kalau engkau sudah mengambil komitmen bahwa engkau berjemaat di gereja ini, maka makanan yang disuguhkan, makanan rohani yang dibagikan dari gereja ini wajib engkau dan saya menikmatinya. Boleh gak Kak nonton live streaming orang lain? Boleh. Tetapi gereja kita jangan tinggalkan. Amin. Kenapa? Karena GBI Matamrin adalah rumah kita. Gitu. Kalau seorang anak aja taunya makan di luar, pulang mamanya ngamuk. Mama pasti nggak setuju, pasti nggak mau. Mama udah masakin enak-enak, kamu makan di luar. Nah, iya kan? Sama Bapak Ibu Saudara. Orang tua kita di tempat ini, gembala kita, mempersiapkan diri untuk membagi hal rohani kepada saudara. Masa kita tidak menikmatinya? Masa kita tidak menyukainya? Berarti ada yang salah dalam hati kita. Haleluya. Bapak Saudara, engkau dan saya harus tertanam di gereja lokal, supaya kita diajari di sana. Kenapa? Karena hari-hari ini, maaf ya saudara, saya banyak melihat begini. Masa-masa pandemi ini semua jadi pengkhotbah, iya kan? Di gereja saya tidak pernah melihat seseorang ini membagikan firman Tuhan, ya belajar. Kalau di gereja ini ada kita belajar bagaimana menyampaikan firman Tuhan di doa hari Sabtu, di doa puasa. Bapak Gembala membiarkan kami supaya belajar di sana. Enggak ujuk-ujuk langsung saya berdiri di sini. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ada prosesnya. Yang kianya, yang saya tahu dan pernah saya lihat dan tidak pernah saya dengar dia diberi otoritas. Ingat ini. Tidak pernah diberi dia otoritas. Tidak pernah diutus dia.
lalu berkhotbah di sosial media, di Facebook, di Instagram, entah apalah saudara. Yang saya tahu hanya Facebook aja. Oh, ngalah-ngalahin Pak Gilbert Lumoindong. Macam udah hebat, macam udah teologi entah tingkat keberapa, ya. Bapak Ibu Saudara, saya mau berkata kepada saudara, tertanamlah di gereja lokal, supaya saudara kalau memang panggilanmu menjadi pengkhotbah, belajar dulu supaya nggak ngawur, supaya tidak salah, tidak sesat, dan tidak menjadi provokator. Nah, hati-hati. Hari-hari ini banyak orang, entahlah dia sentimen sama siapa, entahlah dia sesuatu yang gak mampu dia lakukan kebenaran firman Tuhan, lalu dikumpulkannya video-video hamba-hamba Tuhan yang mendukung pendapatnya. Ini saya mau berkata kekanak-kanakan saudara. Orang yang dewasa tidak seperti itu. Orang yang dewasa menyampaikan pendapat ada tempatnya. Makanya di sini ada KOM. KOM itu kehidupan orientasi melayani. Paling tidak di gereja ini, semua pengerja biasanya ini, semua pengerja wajib ikut KOM. Kalau ada pengerja yang sudah melayani di gereja ini, lalu ditanya sudah kok belum, berarti itu kebobolan. Artinya lewat, tidak sempat ditanya. Tetapi aturan awalnya begitu Bapak Ibu Saudara, supaya paling tidak ada dasar-dasar kebenaran firman Tuhan yang kokoh dan tidak salah. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang suka berkhotbah ini ya, itu sistemnya pengajaran Bapak Ibu Saudara. Kalau hanya kita men-share tentang kebenaran firman Tuhan, itu oke, nggak apa-apa. Tapi jangan tambah-tambahin dengan pola pikir kita yang belum diubah ini, yang masih kotor ini. Iblis bisa menunggangi saudara. Kenapa? Makanya firman ini keluar. Perhatikan di ayat Kolose 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 itu Bapak Ibu Saudara. Itu berbicara tentang pengajaran-pengajaran turun-temurun kan? Yang Paulus singkapkan di sana tentang itu. Lalu disambung dengan ayat yang ke-8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat. Yang merasa diri pintar-pintar ini, ayolah Bapak Ibu Saudara. Jangan berjuang melawan kebenaran. Berjuanglah untuk tunduk kepada kebenaran. Katakan amin. Harus dibangkitkan roh kita ini. Harus ditundukkan pikiran kita ini. Haleluya. Engkau Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, katakan kepada anak-anakmu, katakan kepada istrimu, katakan kepada suamimu, jangan menjadi hamba Tuhan dadakan. Kalau mau jadi hamba Tuhan dadakan itu gak panjang umurnya. Lewati proses demi proses. Belajar dulu untuk taat. Aturan main di gereja saudara, taati itu. Karena semua ada firman. Taatilah pemimpinmu di dalam Tuhan. Bahkan pemimpin yang bengis sekalipun, kita harus taati. Apalagi yang baik, apalagi hamba Tuhan. Jangan bilang kerasnya dia, kasarnya dia. Itu baik untukmu dan untukku. Katakan amin. Karena kalau kita ini macam menggendong bayi begitu, nggak bertobat saudara, itu kan kita warga 62. Warga 62 itu apalagi Dumai, apalagi saya orang Nias, harus agak keras gitu. Agak keras aja belum tentu berubah. Jadi Tuhan tempatkan orang-orang yang sesuai dengan hatinya Tuhan, bukan yang sesuai dengan hatimu dan hatiku, untuk membentuk karakter kita menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi ikut KOM ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nanti kalau sudah selesai pandemi, ayo beramai-ramai jemaat Tuhan. Ayo ikut KOM. Di KOM itu saudara bisa
berbagai agama, berbagai suku, kaum, dan bahasa. Masa iman kita kepada Yesus dipertontonkan perdebatan? Bukannya keselamatan yang disampaikan, haleluya, Tuhan ampuni kami. Gimana orang lain mau bertobat? Gimana orang lain mau menerima Yesus? Kalau engkau dan saya membicarakan uang dan uang di medsos. Harusnya engkau dan saya saksikanlah perubahanmu, saksikanlah pertobatanmu, saksikanlah bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupmu dan hidupku. Kalau enggak, tidak usahlah Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena kenapa di 2 Timotius 1 ayat 7 itu dikatakan Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. Apanya yang dibangkitkan? Iman. Apanya yang dibangkitkan? Semangat. Apanya yang dibangkitkan? Sukacitanya, pengharapannya, kesabarannya. Amin. Penuhi seluruh bumi dengan pengenalan akan Allah, dengan firman Allah yang hidup. Kalau soal doktrin, soal uang, soal hal-hal yang lain, bicarakan di gereja lokal masing-masing. Bicarakan di gereja ini, bertanyalah Bapak Ibu Saudara. Itu yang saya maksud. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang masih sedikit seperti apa? Seperti belut hidupnya. Ada orang Kristen yang seperti belut. Belut itu nggak bisa ditangkap, gitu. Ditangkap ekornya, nyari kepalanya. Harus dilemasin, saudara. Ya. Jadilah orang Kristen yang seperti ulat kan, Yakub, si ulat Yakub. Ulat itu dia. Supaya bisa dibentuk. Engkau dan saya dibentuk dari tanah liat. Tanah yang bisa dibentuk. Bukan tanah yang ada yang pernah dibagikan itu tanah sengketa begitu, yang suka berantem. Dikatakan jangan-jangan saudara diambil dari tanah sengketa. Kalau itu tidak ada di firman saudara. Ya, kita dibentuk oleh Tuhan dari debu dan tanah. Itu poin yang kedua. Poin yang pertama tadi apa? Bapak Ibu Saudara, memiliki ketetapan hidup di dalam Yesus. Praktek di dalam rumah tangga kita. Yang kedua, apa tadi dikatakan apa? Berakar dan bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Tertanam dalam gereja lokal. Jangan mau jadi hamba Tuhan dadakan. Yang ketiga, yang terakhir. Kepenuhan hidup di dalam Kristus. Ciri-cirinya poin yang ketiga. Hidup di dalam ucapan syukur. Nah itu dia ya. Dan dikatakan di ayat yang ke-7C itu, kalau tidak salah, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, saya mau berkata bahwa ayat ini gampang disebut, gampang diperkatakan, tetapi dihidupi itu tidak gampang, saudara. Tetapi ada satu cara, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita bisa selalu hidup melimpah dengan syukur ketika seseorang hidup di dalam mengenal Allah. Kalau dia sudah mengenal Allah, maka dalam kondisi apapun dia mampu mengucap syukur. Tetapi kalau pribadiku tidak mengenal Allah sama sekali, engkau hanya bersungut-sungut. Ini masa-masa pandemi ini, masa-masa di mana Tuhan menyaring hati kita, ya. Tuhan menyaring. Tuhan izinkan sebagai ujian imanmu dan imanku. Dalam kondisi ini mampu tak mengucap syukur kita? Sekali lagi, ucapan syukur yang tulus akan lahir dari pengenalan akan Kristus. Jadi hidup mengucap syukur itu tidak terbentuk begitu aja. Engkau dan saya harus mengalami kedahsyatan Allah itu, sehingga pada saat kondisi terjepit sekalipun, pada saat susah sekalipun, engkau teringat akan Dia. Ingatkan kisahnya Yunus, Bapak Saudara. Ada di Yunus 2 ayat
itu dikatakan, saya bacakan kepada saudara. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca Yunus 1, itu kan dia lari. Berontak Yunus. Tuhan bilang ke Niniwe, tidak mau dia ke Niniwe, lari dia. Bukankah juga umat Tuhan sekarang kadang seperti itu? Tuhan perintahkan A, kita lakukan B. Sehingga apa? Dimakan ikan. Yunus ditelan ikan, ditangkap oleh ikan. Itu pun disuruh Tuhan ikannya. Yang saya mau bagikan kepada saudara, kadang-kadang kita tidak mengucap syukur. Baik itu berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, ada banyak penderitaan Tuhan izinkan dalam hidupmu dan hidupku karena kesalahanmu dan kesalahanku. Ingat bahwa kesalahan itu ada hukumannya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, jangan melulu kepada kasih karunia. Hidup kita ini kan kasih karunia, Bu. Hidup kita kasih karunia. Betul, kasih karunia. Tetapi ada yang lain, kerjakan keselamatan. Jangan permainkan kasih karunia Allah. Amin. Kalau Tuhan bilang jangan membunuh, ya jangan membunuh. Jangan gugurkan kandunganmu. Ada yang sengaja membunuh. Kenapa itu? Tidak mengucap syukur dia. Tuhan buat dia mengandung. Berkonsultasi juga tuh dengan saya, Bapak Ibu Saudara. Saya tegur, saya sampaikan firman Tuhan, tidak dengar. Hukuman di dunia ada. Kalau pembunuhan berencana bisa sampai, kata Bapak Gembala yang tahu hukum, bisa sampai hukuman mati loh saudara. Kalau saudara bilang jangan berzina, jangan berzina. Mengucap syukur. Bagi ibu-ibu, kalau engkau ada dalam kondisi ini hari ini, jangan gugurkan kandunganmu apapun ceritanya. Karena engkau dan saya tidak mampu dan tidak berkuasa menentukan seseorang lahir di rahim siapapun. Itu kuasanya Allah. Itu kedahsyatannya Allah. Lalu ketika sudah menderita, datang kepada hamba Tuhan. Doakan kami, Kak. Kenapa karena mau mati suaminya? Itu hukuman. Saudara, ketika engkau dan saya tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan, tidak mau ditegur, ada hukumannya. Yunus begitu. Disuruh ke Niniwe, tidak mau. Dia maunya ke tempat lain. Tuhan hajar dia. Tetapi ingat ini, ketika di dalam perut ikan itu, Yunus menyadari kesalahannya. Makanya baca firman Tuhan keseluruhannya saudara. Seluruhnya. Memang saya gak banyak membaca firman Tuhan. Baru menuju ke 13 kali nanti kali ini. Saya belum bisa menghafal di mana ayat-ayatnya, masih saya catat saudara. Mengaku lebih baik. Tapi yang namanya cerita saya akan pelajari, oh ceritanya ini. Makanya dicatat di sana doa ucapan syukur Yunus. Di dalam penderitaan, Yunus mengucap syukur kepada Tuhan. Ada orang yang sudah melakukan kesalahan, lalu ditegur, bukannya bertobat, malah melawan. Bertobat saudara. Kalau kita buat dosa, lalu kita ditegur, bersyukur. Lahir dari hati yang sadar akan keadaan kita. Amin. Sadari keadaan kita. Sadari dosa kita.
Engkau masih memberikan aku kesempatan untuk berubah. Engkau masih memberikan aku kesempatan untuk memperbaiki hidupku. Dan jangan sia-siakan kesempatan itu lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Saya tutup dengan satu ayat di Wahyu 21. Ayatnya yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Haleluya. Jangan main-main dengan hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara belajar bersama-sama. Undang Roh Kudus penuhi aku Tuhan. Sehingga hal-hal yang belum saya mengerti, oleh kekuatan Roh-Mu aku bisa mengenal pribadi-Mu. Sehingga kita tidak masuk ke kematian yang kedua ini saudara, tetapi kita dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Untuk itulah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, supaya engkau dan saya beroleh selamat. Katakan amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Undang hadirat-Nya masuk saat ini memenuhi hidupmu dan hidupku, sehingga kita benar-benar mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman. Kami rindu kepenuhan Kristus itu menjadi milik kami. Segala hal yang duluan ada dalam hidup kami, baik itu pengajaran-pengajaran dari nenek-nenek moyang kami Tuhan, baik itu pengajaran-pengajaran yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, baik itu juga dari pengetahuan kami manusia yang tidak menurut Kristus. Kami memohon bersama-sama kepada-Mu, ampuni kami. Mari Engkau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, poin-poin yang pertama sudah saya bagikan Bapak Ibu Saudara. Ambil waktumu kepada Tuhan siang hari ini. Kalau engkau ada bapak-bapak yang selama ini belum mengerjakan tanggung jawab, ambil komitmen siang hari ini, pulihkan kami Tuhan.
Terima kebenaran ini tergenapi dalam hidup kami, Tuhan. Kolose 2 ayat 6 dan 7 itu tergenapi siang hari ini. Mulai hari ini kami satu roh dengan Tuhan. Kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami dipenuhi oleh sesuatu yang ilahi, yang berasal dari hati Bapa, meteraikan kebenaran firman dengan kuasa darah-Mu, dan si jahat tidak dapat mencuri kebenaran-Mu dalam hidup kami. Bentengi seluruh umat-Mu, Tuhan, dengan benteng yang berasal daripada-Mu, benteng yang berasal daripada Tuhan, benteng surgawi, yaitu darah Yesus yang menutup tembus hidup kami, sehingga si jahat tidak dapat menyentuh kami. Dalam nama Yesus, terima kasih buat firman. Terima kasih buat persekutuan kami dengan Engkau siang hari ini, Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara angkat doamu kepada Tuhan. Bawa bangsa kita di hadapan Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu atas bangsa kami, Tuhan. Ambil alih seluruh hal yang terjadi hari-hari ini. Karena hanya kepada Allah kami berharap, hanya kepada Allah kami berseru. Karena kami percaya Engkau yang punya kuasa di langit dan di bumi, di surga dan di bumi. Engkau yang berkuasa. Saat ini Bapak ambil alih, berkuasa ya Tuhan. Dan kuasa itu telah Engkau berikan kepada kami untuk menginjak ulang dan kalajengking, untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada hal yang membahayakan kami. Itu janji-Mu Bapa yang baik. Dan saat ini Bapa, dengan kuasa itu kami menginjak segala virus corona. Kuasanya kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan yang mentahirkan atmosfer di bangsa dan di kota kami. Kami katakan Engkau yang menyelamatkan bangsa dan kota kami. Engkau Tuhan yang berjaga-jaga atas bangsa dan kota kami. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan yang ada, di bawah kepemimpinan Bapak terkasih Bapak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Tuhan Engkau yang berperkara dalam hidup mereka. Kami meminta pewahyuan dan urapan Allah itu melimpah dan melimpah atas mereka, sehingga apapun keputusan yang mereka ambil di bangsa ini, itu adalah keputusan-Mu ya Tuhan. Itu adalah keputusan-Mu, dan setiap jajarannya mereka semua taat ya Tuhan. Mereka taat kepada pemerintahan tertinggi di bangsa ini, karena Roh-Mu sedang Kau curahkan dengan limpah. Berkati keamanan, kemaritiman, TNI dan Polri, biar mereka Tuhan menjadi pribadi yang Engkau pakai hari-hari ini. Biar mereka mendedikasikan diri untuk melayani bangsa ini Tuhan, untuk melayani masyarakat, adalah umat-Mu yang ada di bangsa ini. Biar mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dan Engkau yang memberi hikmat, Engkau yang memberikan mata yang tajam seperti mata Raja Wali, untuk melihat segala kondisi yang sedang ada hari-hari ini. Tuhan, mulai dari RT, RW, lurah, sampai kepada pemerintahan tertinggi, lawan mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Berperkara bagi mereka, berperkara
Hamba-Mu berdoa, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, baik hamba-hamba-Mu dari tempat ini, umat-umat-Mu, kul-kul, gembala-gembala-Ku, seluruh pengerja, cabang-cabang, gembala-gembala cabang. Engkau Allah yang terus mengurapi gereja-Mu, Engkau Allah yang terus memperlengkapi kami dengan kuat dan kuasa-Mu hari-hari ini, sehingga lewat pelayanan kami, baik lewat pelayanan pelepasan pribadi, lepas pribadi, pelayanan bersama-sama, pelayanan lewat media-media sosial, kami berdoa di dalam anugerah kemurahan Tuhan, semua akan Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu, untuk menyampaikan kedahsyatan-Mu. Setiap telinga yang mendengar apa yang disampaikan dari gereja ini, iman seluruh jemaat-Mu dibangkitkan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Engkau berikan kemudahan, yang tersesat Engkau bawa pulang ya Bapa, yang tersesat dan yang terhilang Engkau bawa pulang. Selamatkan kembali, selamatkan ya Allah, selamatkan Tuhan anak-anak muda di gereja ini, sebagai generasi penerus bagi bangsa ini, bagi gereja ini. Kami berdoa, curahkan mereka Tuhan dengan roh yang teguh, roh yang rela untuk memberikan diri takut akan Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat para pemimpin rohani kami dari pusat sampai ke daerah. Engkau urapi dengan pengurapan yang khusus, Engkau urapi dengan pengurapan Harun, pengurapan penggembalaan itu terus mengalir ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami kepada-Mu siang hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Ibadah kita pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, angkat tanganmu dan terima berkat. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah, serta persentuhan yang manis bersama dengan Roh Allah, menyertai hidupmu dan hidupku dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati bersama-sama berkata, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu nanti di jam 5 sore. Shalom.